Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggia Ramadhani dengan NIM F1B022029 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait citra birokrasi di Indonesia berdasarkan perspektif masyarakat. Birokrasi memiliki peranan penting di dalam mengatur sistem pemerintahan dan membantu memperkuat demokratisasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, terdapat berbagai penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Akar permasalahan yang ada yaitu terkait penyakit birokrasi yang sangat meresahkan masyarakat, berupa ketidakjelasan birokrasi dalam memberikan pelayanan, baik dari waktu, biaya, dan lain-lain. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh data dari Ombudsman yang menyatakan bahwa keluhan publik tentang pelayanan yang diterima dari pemerintah semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sebanyak 6.000 keluhan, tahun 2016 meningkat menjadi 11.000 keluhan, dan bahkan pada 3 bulan pertama di tahun 2017, keluhan tersebut telah mencapai 3.000 keluhan. Hal ini menunjukkan citra birokrasi dalam pelayanan publik masih sangat buruk, tidak pernah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan meskipun program dan anggaran yang besar dari negara untuk perbaikan kinerja birokrasi selalu dikiatkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian bagaimana citra birokrasi di Indonesia saat ini, terlebih setelah diadakannya pemilu pada tahun 2024. Dengan adanya beberapa isu yang terjadi, setelah diadakannya pemilu, kita dapat mengetahui dan menelaah lebih dalam bagaimana citra birokrasi di Indonesia saat ini. Dalam menganalisis citra birokrasi di Indonesia, saya menggunakan acuan dari teori karakteristik birokrasi menurut Max Weber dan teori patologi birokrasi menurut Sondang Pesiagian. Untuk metode analisis yang saya gunakan yaitu melalui survei dengan jumlah 26 pertanyaan Google Formulir dan mendapatkan responden berjumlah 128. Dengan 105 responden berjenis kelamin perempuan dan 23 responden berjenis laki-laki. Untuk rentang usia dari 17 sampai 53 tahun yang didominasi oleh usia 19 dan 20 tahun. Untuk tingkat pendidikan, S1 sebanyak 86 responden, SMA sebanyak 35 responden, D3 sebanyak 5 responden, dan S2 sebanyak 1 responden. Untuk pekerjaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa yaitu sebanyak 90,4%, dan sisanya yaitu pegawai swasta sebanyak 7,8%, ASN atau PNS 1%, dan wira swasta sebanyak 1%. Untuk tempat tinggal berdasarkan hasil survei terdapat 78 responden berada di wilayah perkotaan dan 50 responden berada di wilayah perdesaan. Selanjutnya untuk provinsi tempat tinggal didominasi oleh responden yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan sisanya berasal dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera. Pada kabupaten tempat tinggal didominasi oleh responden yang bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana citra birokrasi pemerintah dalam persepsi masyarakat berdasarkan hasil survei. Berdasarkan karakteristik birokrasi Max Weber, yang pertama terdapat division of labor atau pembagian kerja. Division of labor atau pembagian kerja menghasilkan spesialisasi, yaitu orang-orang yang ditempatkan di dalam sebuah kelompok atau divisi tertentu untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari divisi tersebut. Kemudian, apakah birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya? Dominan responden mengatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Dibuktikan berdasarkan hasil survei, terdapat 71 responden berpendapat setuju dan 7 responden berpendapat sangat setuju. Yang kedua yaitu managerial hierarchy. Managerial hierarchy memiliki arti bahwa terdapat hierarki atau rantai komando untuk menunjukkan bagaimana posisi pegawai di dalam suatu organisasi dan bagaimana mereka dapat saling berhubungan satu sama lain. Kemudian muncul pertanyaan, apakah organisasi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan jenjang yang lengkap? Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu terdapat 91 responden. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber yang ketiga yaitu formal selection. Formal selection merupakan seleksi yang bersifat formal dan harus diikuti jika akan menjadi bagian dari birokrasi. Kemudian apakah pemilihan pejabat dalam birokrasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas? Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 84 responden. Yang keempat yaitu career orientation. Dalam career orientation, pada birokrasi pemerintahan memberikan jenjang karir kepada pegawainya. Kemudian apakah jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur, dan jika ada pegawai yang lebih berprestasi, apakah akan mendapatkan penghargaan?
Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 78 responden. Yang kelima yaitu formal rules, yang memiliki arti bahwa dalam birokrasi pemerintahan harus memiliki aturan resmi atau aturan formal yang tertulis. Kemudian apakah pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan yang resmi? Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 70 responden. Sangat setuju 7 responden, tidak setuju 23 responden, 25 responden, tidak tahu 23 responden, dan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden. Pernyataan selanjutnya, apakah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang? Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju, yaitu sebanyak 100 responden. Yang keenam yaitu impersonality, yang memiliki arti dalam proses pengambilan keputusan harus netral, tidak mempertimbangkan keputusan pribadi. Kemudian apakah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak memandang orang per orang dan semuanya mendapatkan pelayanan yang sama? Berdasarkan hasil survei, dominan berpendapat tidak setuju, yaitu sebanyak 59 responden, sangat setuju 4 responden, setuju 39 responden, sangat tidak setuju 7 responden, dan tidak tahu 19 responden. Patologi birokrasi menurut Sondang Pesiagan diartikan sebagai penyakit yang menyerang birokrasi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu mengapa patologi birokrasi dapat terjadi? 6 karakteristik birokrasi menurut Max Weber yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dibuat untuk membantu para birokrat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, namun justru menimbulkan berbagai macam penyakit yang membuat birokrasi ini mengalami disfungsi. Untuk mengetahui bagaimana patologi atau penyakit birokrasi yang ada di Indonesia saat ini, saya melakukan survei dengan berbagai pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme? Berdasarkan hasil survei, dominan responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 74 responden, sangat setuju 37 responden, tidak setuju 60 responden, dan tidak tahu 13 responden. Pernyataan selanjutnya yaitu pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. Apakah betul? Berdasarkan hasil survei menunjukkan dominan responden berpendapat setuju. Sebanyak 70 responden, pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja ternyata masih banyak yang belum kompeten. Terbukti dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa dominasi responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 62 responden. Apakah birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat masih kurang sigap atau tidak cepat respon? Berdasarkan hasil survei, dominasi responden berpendapat setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 75 responden dan sangat setuju 28 responden. Selanjutnya, apakah betul pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan? Berdasarkan hasil survei menunjukkan 60 responden menyatakan setuju dan 34 responden bahkan mengatakan sangat setuju. Masih berkaitan dengan patologi birokrasi, berdasarkan hasil survei pegawai birokrasi pemerintah, ternyata banyak yang masih bermalas-malasan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang menunjukkan 62 responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya, apakah betul pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan? Berdasarkan hasil survei, 60 responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut, 31 responden menyatakan sangat setuju, namun tidak setuju sebanyak 14 responden. Pegawai birokrasi pemerintah ternyata banyak yang gaptek atau gagap teknologi, padahal seharusnya sebagai pegawai pemerintah mereka dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman yang ada. Dibuktikan dengan 60 responden menyatakan setuju dan 14 responden mengatakan sangat setuju. Urusan yang seharusnya mudah sering dipersulit oleh birokrasi pemerintah. Apakah betul? Dibuktikan dengan hasil survei menunjukkan bahwa 73 responden menyatakan setuju. Kemudian, apakah betul ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berdasarkan hasil survei yang ada, terbukti bahwa 61 responden menyatakan setuju terhadap ungkapan tersebut, 30 responden menyatakan sangat setuju. Pernyataan selanjutnya, lebih banyak pengalaman negatif yang didapatkan masyarakat dari birokrasi pemerintah. Berdasarkan hasil survei menunjukkan hasil yang hampir seimbang terhadap pengalaman yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu 51 setuju dan tidak setuju sebanyak 40 responden. Berdasarkan hasil survei, 48 responden dan 11 responden menyatakan sangat setuju untuk selalu berusaha tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Namun di sisi lain terdapat 34 responden menyatakan tidak setuju dan 4 responden menyatakan sangat tidak setuju.
Hasil survei menunjukkan kebanyakan masyarakat ketika memiliki kepentingan terhadap birokrasi pemerintah pasti bakal menemui kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan 73 responden menyatakan setuju dan 14 responden menyatakan sangat setuju. Namun di sisi lain terdapat 24 responden menyatakan tidak setuju dan 17 responden menyatakan tidak tahu. Baik sampai di penghujung pembahasan dari pembahasan karakteristik birokrasi menurut Max Weber hingga patologi birokrasi yang menyerang pemerintahan di Indonesia berdasarkan hasil survei, ternyata masyarakat sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi di Indonesia, dibuktikan dengan 60 responden. Namun di sisi lain masih ada yang merasa tidak puas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 39 responden mengalami ketidakpuasan dan 5 responden sangat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa citra birokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih cukup buruk. Dengan ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki tatanan birokrasi agar patologi birokrasi yang ada seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat teratasi dengan baik dan mencapai pelayanan yang prima.